Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawati dengan NIM 23207069 dari Tadris Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari teks pidato dan bagian metode-metode dalam berpidato. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu membedakan antara 4 metode berpidato, yaitu impromptu, manuskrip, memoriter, dan ekstemporan, dan memahami metode-metode tersebut. Pernah gak sih kalian mendengarkan pidato? Ya, pada saat upacara atau sambutan-sambutan dari kepala sekolah, atau bisa jadi pada saat acara pernikahan biasanya ada seseorang yang berpidato. Jadi metode-metode berpidato itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada 4 macam. Yang pertama ada pidato impromptu. Pidato ini tanpa persiapan dan biasanya itu untuk situasi mendadak. Contohnya saat diskusi kelas, ketika guru kalian menunjuk kalian untuk maju ke depan dan presentasi di depan kelas, atau bisa presentasi mendadak di sebuah acara-acara tertentu. Kemudian yang kedua ada pidato memoriter, yaitu pidato yang dilakukan dengan cara menghafal. Kelebihannya itu menjadi lancar, tapi kalau kita lupa dengan skripnya, kita akan menjadi ngeblank. Contohnya, ada pidato lomba atau pidato lomba ceramah atau pidato pentas seni sekolah. Karena dikatakan pidato memoriter karena dilakukan secara hafalan perkata demi perkata, sehingga bisa fokus pada ekspresi, gestur, dan kontak mata dengan para juri dan para audiens yang hadir di acara tersebut. Yang ketiga, ada pidato manuskrip atau naskah. Jadi, pidato ini dilakukan secara membaca teks langsung. Biasanya itu dipakai di acara formal. Contohnya, ketika membacakan pidato pada saat upacara bendera, kemudian sambutan kepala sekolah. Karena kita memerlukan akurasi kata agar pesan yang disampaikan tepat sesuai naskah asli dan menghindari kesalahan berbicara dan kesalahan mengeja seperti jabatan atau dan lain sebagainya. Yang keempat ada pidato ekstemporan, yaitu pidato ini menggunakan poin-poin penting dan tidak dihafal secara menyeluruh. Dan hal ini sering dipakai karena lebih efektif, terarah, dan terlihat natural. Contoh dari pidato ini biasanya dipakai pada presentasi di kelas, bisa karena kita memerlukan sebuah poin-poin per slide untuk disampaikan kepada teman-teman semua, agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh mereka. Dan juga ketika acara MC di sekolah atau di mana saja. Jadi metode-metode berpidato ada 4. Tadi yang pertama manuskrip, ekstemporan, memoriter, dan impromptu. Pidato juga memiliki beberapa istilah yang penting dan sering digunakan. Dari istilah-istilah itu, yang pertama ada orator, yaitu sebutan untuk orang yang pandai berpidato. Contohnya ada Bung Karno, Bung Tomo. Jadi orator ini itu sebutan untuk orang yang berpidato. Kemudian yang kedua ada audiens, yaitu orang yang mendengarkan pidato. Jadi audiens ini adalah orang yang mendengarkan pidato dari
orator. Kemudian yang ketiga ada retorika, yaitu ilmu tentang pidato atau seni berbicara. Kemudian yang keempat ada topik, yaitu ide atau gagasan dan masalah yang disampaikan di dalam pidato. Topik ini bisa di bagian inti karena menjelaskan sebuah masalah-masalah yang akan dijelaskan oleh seorang orator itu sendiri. Kemudian yang kelima ada pesan, yaitu nilai-nilai kebaikan dan pesan moral yang ada di dalam pidato. Biasanya pesan ini disampaikan di akhir pidato sebelum penutup. Jadi itu tadi adalah materi seputar metode-metode berpidato dan istilah-istilah penting yang ada di dalam pidato. Maka dari itu, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa pidato itu memiliki metode penyampaian. Tadi metode penyampaiannya kan ada 4. Yang pertama manuskrip, jadi itu pidato yang menggunakan naskah. Kemudian yang kedua memoriter, yaitu dengan menghafal, dan ekstemporan berdasarkan garis besar. Kemudian impromptu, yaitu dengan pidato yang dilakukan dengan tiba-tiba. Jadi setiap metode itu memiliki cara dan tingkat persiapan yang berbeda sesuai kebutuhan sang pembicara. Selain itu, di dalam pidato juga terdapat istilah-istilah penting seperti orator, yaitu orang yang berbicara dan menyampaikan pidato, kemudian audiens, yaitu yang mendengarkan pidato, retorika, yaitu ilmu berpidato, kemudian ada topik, yaitu isi atau topik yang disampaikan oleh orator, dan pesan, yaitu nilai-nilai yang disampaikan. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan ini, pidato adalah kegiatan komunikasi yang terstruktur dengan metode dan penyampaian unsur-unsur tertentu agar dapat tersampaikan secara jelas kepada audiens dan efektif untuk mengajak para audiens berbuat seperti yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Jadi sekian dari materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.